Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, di sini bersama Bu Ida di pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini yaitu kita membahas tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur yang pertama adalah Bu Ida menyampaikan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu tentang mengidentifikasi teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua yaitu mendaftar kata kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. Dan yang ketiga adalah menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan yang didengar. Nah, sekarang kita menginjak pada materi. Materi yang pertama yaitu pengertian dari teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur yaitu teks prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat dan melakukan sesuatu. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan memberikan petunjuk dengan langkah atau cara yang berurutan agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Nah, ciri-ciri umum teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat larangan. Yang pertama, kita bahas yaitu penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah ini merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri dari kalimat perintah yang pertama yaitu intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Dan yang keempat yaitu biasanya menggunakan partikel lah ataupun partikel kan. Contoh, misalnya, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Untuk contoh yang pertama, itu merupakan pernyataan, masih bukan dalam kalimat perintah. Nah, untuk contoh yang kedua, itu baru merupakan kalimat perintah. Mengapa itu kok merupakan kalimat perintah, anak-anak? Karena di situ menggunakan partikel kan pada kata posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Materi selanjutnya yaitu menggunakan kalimat saran. Kalimat saran ini merupakan berisi saran untuk seseorang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, semestinya, dan lain-lain. Misalnya, contoh, sebaiknya dibungkus dengan jati. Nah, kata sebaiknya itu bisa termasuk dalam kalimat menyarankan. Ada contoh lagi, sebaiknya sampah-sampah yang berserakan di halaman itu sebaiknya kamu sapu dan dibuang di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk dalam kalimat saran. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu penggunaan kalimat larangan. Penggunaan kalimat larangan ini digunakan untuk menyampaikan larangan kepada sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Kalimat larangan ini biasanya menggunakan kata penolakan. Misalnya, jangan, tidak boleh, dilarang, dan sebagainya.
Contoh misalnya, jangan olesi mentega apabila roti masih panas. Itu adalah termasuk kalimat larang. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk kalimat larangan. Tidak boleh mencontek di saat ulangan. Itu juga termasuk dalam kalimat larangan. Next, kita lanjut. Nah, ciri teks prosedur dari segi isinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, yaitu aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut atau tidak urut disebut tips. Kalau misalnya dilakukan secara tidak urut itu disebut tips. Nah, untuk panduan langkah-langkah, untuk panduan langkah-langkah di dalam teks prosedur itu harus ada langkah-langkah. Yang pertama kita lakukan di dalam teks prosedur adalah yang pertama tentang tujuan. Setelah kita selesai menentukan tujuan, baru kita menentukan alat dan bahan, baru bagian langkah-langkah. Nah, di dalam teks prosedur, langkah-langkah itu harus ada, karena itu adalah yang menentukan kita dalam melakukan sesuatu. Yang kedua adalah batasan, aturan atau batasan. Nah, misalnya di dalam alat atau bahan itu kita ada batasannya. Misalnya, masukkan gula 1 sendok, itu termasuk batasan atau ukuran. Misalnya, di saat kita mau membuat telur dadar, yang pertama, siapkan 1 butir telur. Yang kedua, siapkan 2 siung bawang merah. Yang ketiga, siapkan 1 siung bawang putih. Lalu diiris-iris dan masukkan ke dalam telur yang sudah dipecahkan di dalam mangkok. Nah, setelah itu baru campur dengan garam dan penyedap. Lalu aduk semuanya dan setelah itu siapkan penggorengan dan tunggu beberapa menit sampai penggorengan panas. Lalu setelah itu baru dimasukkan telur dadarnya. Itu adalah contoh untuk batasan. Nah, sekarang isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, untuk isi kegiatan yang dilakukan secara urut itu adalah terdapat di langkah-langkah, yaitu step by step. Di dalam langkah-langkah itu, kalian harus menjelaskan bagaimana urutan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga di saat pembuatan telur dadar tadi. Nah, di dalam teks prosedur itu juga ada unsur kebahasaan. Yang pertama, kebahasaan yang kita bahas di dalam teks prosedur sama, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan partikelar, menggunakan intonasi yang meninggi, dan diakhiri dengan tanda seru. Terus yang kedua adalah penggunaan kalimat saran dan larangan. Kalau penggunaan kalimat saran tadi tandai dengan kata sebaiknya, semestinya. Nah, sedangkan kalimat larangan itu ditandai dengan kata jangan, dilarang. Dan yang ketiga adalah penggunaan kata dengan ukuran. Penggunaan kata dengan ukuran yaitu misalnya masukkan garam setengah sendok teh. Tambahkan air 200 ml, misalnya seperti itu. Nah, kata mili dan kata setengah sendok teh itu merupakan ukuran. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Untuk keterangan alat, misalnya gunakan pengaduk untuk mengaduk adonan, misalnya seperti itu. Berarti itu menggunakan keterangan alat. Yang ketiga, penggunaan batasan yang jelas. Misalnya, batasannya masukkan air 200 ml ke dalam gelas. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh dari batasan. Yes. Terus selanjutnya adalah jenis teks prosedur. Teks prosedur yang pertama yaitu untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu alat. Yang kedua, teks cara prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah teks prosedur memandu cara melakukan suatu kegiatan.
Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Misalnya, contoh, cara menggunakan kompor listrik, cara memainkan alat musik angklung. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Misalnya, contoh, alat dan bahan. Terus, langkah-langkah cara membuat telur dadar, cara membuat donat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya, cara melakukan gerakan tari jaipong. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan, yaitu tadi cara melakukan gerakan tari jaipong. Sekarang adalah kita menginjak pada bagian struktur teks prosedur. Di dalam struktur teks prosedur, awal tadi Bu Ida sudah menjelaskan ya anak-anak. Yang pertama yaitu tentang tujuan. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah. Contohnya misalnya, nih, membuat minuman beras kencur segar. Nah, di sini ada tercantum alat dan bahan. 100. Nah, terus setelah alat dan bahan, baru kita membuat bagian langkah-langkahnya. Tujuannya yaitu adalah untuk membuat minuman beras kencur. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat ilmunya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.